إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kita sudah beberapa kali membicarakan tentang kematian yang akan datang pada setiap manusia, yang akan datang dengan tiba-tiba, yang akan datang dalam keadaan tidak diduga-duga. Dan ini ikhwani fi din, a'azakumullah, pada hari ini, pada Jumat ini pun kita akan membicarakan tentang kematian itu pula. Dan ini dalam rangka melaksanakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Aktsiru", perbanyaklah, "dzakir hazimil ladzat", perbanyaklah untuk mengingatkan kematian. Hazimul ladzat adalah sesuatu yang akan memutus kelezatan dan memutus seluruh kenikmatan dunia, yaitu al-maut. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi dan dikatakan hadis hasanun sahih, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Aktsiru", perbanyaklah minadz dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah untuk mengingat kematian. Maka kita ingatkan kembali bahwasanya kematian yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun", bahwa kematian jika datang kepada seseorang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak akan ditunda sedikit pun dan enggak akan didahulukan. Pasti datangnya dan tepat waktunya, dan waktunya dalam keadaan kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Li hikmatin aradaha Allah, karena satu hikmah yang Allah kehendaki agar kita selalu dalam keadaan bersiap-siap kapanpun kematian itu datang. Kita harus selalu bersiap-siap kapanpun al-maut menjemput kita. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Apakah belum datang waktunya kepada orang-orang yang beriman untuk khusyuk kepada Allah, untuk lebih tekun, lebih taat dalam beribadah kepada Allah. Wa ma nazala minal haq, dan apa yang turun dari kebenaran-kebenaran. Yani kapan mau tunduk kepada kebenaran, kapan mau bertakwa kepada Allah, kapan mau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Alam ya'ni, belumkah datang waktunya? Pertanyaan ini bermakna bahwa waktunya adalah sekarang, bisa jadi besok kita mati. Hari ini, bisa jadi besok atau lusa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kematian bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kematian dan kematian pada orang per orang setiap hari.
Ada mereka-mereka yang masih pemuda, masih remaja, masih anak-anak. Dan Allah buktikan pula mereka-mereka yang kemarin bersama kita, bersenda gurau dan tertawa. Kemudian Allah menyebutnya, dan Allah menakdirkan kematian padanya. Dan seorang pun tidak ada yang menduganya. Maka ikhwan fillah azakumullah, hadimul ladzat, dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa kematian itu adalah hadim al-ladzat, yang akan memutuskan semua kenikmatan dunia. Manusia di dunia selalu dalam keadaan berkhayal, selalu dalam keadaan tulul amal, memiliki amal angan-angan yang terlalu panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menggambarkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW menggambarkan garis-garis. Di antaranya beliau menggambarkan garis kotak, dan kemudian ada garis tengahnya yang terus keluar dari kotak tersebut. Dan kemudian di bawah garis yang lurus yang keluar dari kotak tersebut dikasih garis-garis oleh Rasulullah SAW. Kalau dia selamat dari musibah yang ini, akan kena yang ini. Kalau selamat dari yang ini, dia akan kena yang ini. Sampai kemudian berhenti, datanglah kematian kepadanya. Sedangkan garis yang lurus keluar dari kotak tadi adalah al-amal, angan-angan manusia. Manusia hidup di dunia memiliki angan-angan dan memiliki rencana-rencana. Mereka memiliki berbagai macam usaha-usaha yang mereka sudah atur. Nanti pada tahun sekian kita akan begini, nanti yang akan datang kita akan begini. Perusahaan kita akan bikin seperti ini, nanti pada 10 tahun yang mendatang akan begini. Dan semua itu adalah amal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, amal manusia lebih panjang daripada kematiannya. Amal manusia lebih panjang daripada kematian yang akan datang kepadanya. Maka dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW dari riwayat Anas bin Malik, bahwa Nabi pernah menggariskan, kemudian berkata, hadzal insan, inilah manusia, wa hadza ajaluh, dan inilah ajalnya, dibatas oleh Rasulullah SAW ajalnya. Dan kemudian fabainahu wa kadzalik, maka ketika dia dalam keadaan berangan-angan sekian jauhnya, ternyata kematian datang di sini. Dipotong garis itu oleh Rasulullah SAW, maka amal tadi seluruhnya terputus pada garis tersebut. Dan hadimul ladzat telah datang, pemutus segala macam kelezatan, pemotong segala macam kenikmatan telah datang, yaitu al-maut. Maka ikhwan fillah azakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah mengambil pundak Ibnu Umar dan kemudian mengatakan kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau orang asing. Ini perintah dan nasihat sekaligus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Jadilah engkau di dunia ini sebagai seorang yang asing dan seorang yang fi sabilillah, atau seorang yang 'abiri sabil, seorang yang dalam perjalanan. Yakni harus memiliki jiwa meyakini bahwa dunia ini sementara dan sebentar lagi kita akan mati. Kematian harus selalu diingat oleh kaum muslimin. Dan kematian harus selalu diingat oleh seorang mukmin taqi, seorang mukmin yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian bagi orang yang sempit dan susah itu akan menggembirakannya. Dan mengingat kematian bagi orang yang dalam keadaan gembira ria akan menahannya, tidak melampaui batas. Dia ingat, sebentar lagi juga saya akan mati, dan saya akan tinggalkan kegembiraan ini, saya akan tinggalkan semua harta yang mewah ini, dan semua yang saya miliki. Maka orang yang mengingat kematian selalu dalam keadaan seimbang. Ketika dia dalam keadaan susah, dia ingat, sebentar lagi juga saya akan mati. Maka dia jadi luas jiwanya, lapang dadanya. Idza dhaqat tasa', kalau dia dalam keadaan sempit, wasa'ahu dzikrul maut. Dia diluaskan, dilapangkan dadanya oleh keingatannya kepada kematian, oleh apa yang diingatnya dan diyakininya bahwa dia akan mati. Sebaliknya, orang yang mendapatkan kegembiraan demi kegembiraan, dia akan tertahan,
tidak melampaui batas, tidak kemudian dia keluar dari jalur, dan dia tidak berlebih-lebihan, karena dia ingat semua yang saya rasakan ini akan lenyap sebentar lagi dan saya akan mati. Semua yang saya dapatkan dari kebahagiaan ini sementara, maka saya tidak akan lupa kepada apa yang kekal di dalam surga yang Allah janjikan. Ikhwan fillah a'azakumullah, inilah zikrul maut. Mengingat kematian demikian banyak hikmahnya, sehingga bagi orang yang susah maupun bagi orang yang gembira, dalam keadaan mengingat mati itu akan menahan dia dan akan menjaga dia, akan melapangkan dadanya dan akan menjaganya dari sesuatu yang melampaui batas. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, abiru wabadiru, bersegeralah dan berlomba-lombalah untuk beramal segera sebelum datang kematian. Apa yang kita tunggu? Apa yang kita tunggu untuk menunda-nunda amalan saleh? Apa yang kita tunggu? Bertambah umur, bertambah susah untuk beramal. Bertambah umur, kita bertambah susah untuk beramal. Apalagi datang kematian, maka kita tidak bisa lagi memiliki kesempatan. Dan setiap orang yang mati dalam keadaan belum beramal, dalam keadaan belum menunaikan perintah-perintah Allah, dalam keadaan asi bermaksiat kepada Allah, semua mereka menyesal. Dan penyesalannya Allah gambarkan dalam Quran, tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali. Sekian banyak Al-Quran mengkisahkan bagaimana penyesalan orang-orang yang mati. Di antara mereka ada yang mengatakan, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Dan di antara yang lain ada yang mengatakan dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan itu, ya Allah, kembalikan ke dunia, kami akan bertaubat, wa akun minas sadiqin, la asaddaqan, sungguh aku akan bersedekah, dan sungguh aku akan beramal, dan aku akan menjadi orang yang beriman. Karena di dunia waktu itu ketika diberi kesempatan, dia sia-siakan kesempatan itu. Allah berikan waktu, dia sia-siakan waktu itu. Dia tidak bertakwa pada Allah dan tidak bersedekah. Dia tidak beribadah kepada Allah dan tidak beramal, dan selalu menyatakan nanti saufa a'mal, nanti saya akan beramal, nanti saya akan beramal, hatta idza ja'ahul maut, sampai ketika datang kematian padanya. Dia tidak bisa menolak, tidak bisa menunda, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian terputuslah kesempatan tadi. Inilah ikhwan fillah a'azakumullah yang diperingatkan oleh Allah, agar apa yang ada di dunia ini Allah berikan kepada kalian dan kepada kita dan kepada kaum muslimin adalah kesempatan. Maka yang namanya waktu bagi ahli sunnah adalah satu cemeti, satu cambuk yang mengancam, atau satu pedang yang menghunus. Illam taqfa'hu qata'ak, kalau kamu tidak memakainya, maka pedang itu akan membunuh kamu sendiri. Ikhwan fillah a'azakumullah, apa yang mereka katakan oleh orang-orang ahli dunia dari kalangan materialis yang menyatakan waktu adalah uang, tetapi ahlu sunnah kaum mukminin, para ulama salafus saleh menyatakan bahwa waktu itu adalah kesempatan, dan kalau kesempatan itu tidak dipakai akan menimpa dia nanti hari kiamat. Bukankah kamu punya waktu? Bukankah kamu punya kesempatan? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah? Belumkah datang waktunya kepada kalian untuk bertaubat kepada Allah, untuk takut kepada Allah, untuk beramal dan khusyuk kepada Allah? Alam ya'ni, belumkah datang waktunya? Kapan? Kita tidak tahu ajal. Mungkin besok, mungkin lusa Allah akan cabut nyawa kita, dan mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala akan mematikan sore ini atau malam ini. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ketika Ibnu Umar dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan nasihat tadi, yakni ucapan Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharib, maka Ibnu Umar memahaminya dan kemudian menyatakan secara makna atau makna hadis ini. Mana ucapan Rasulullah adalah idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza amsayta fala tantadhir al-masa. Kalau engkau di pagi hari jangan tunggu sore, dan kalau engkau ada di sore hari jangan tunggu pagi.
yakni sekarang kesempatan, sekarang kita gunakan. Ini makna abiris sabil. Abiris sabil adalah ungkapan untuk menunjukkan bahwa dunia ini sementara. Abiris sabil atau gharib adalah seorang yang asing di satu kota orang lain. Bagaimana kalau kita dalam keadaan di perjalanan? Dalam keadaan itu bukan rumah kita, itu bukan tempat tinggal kita, itu bukan keluarga kita. Dan kita dalam keadaan musafir, jauh dari keluarga, jauh dari sanak famili, dan jauh dari rumah kita. Apa yang akan kita lakukan di sana? Menuju, bersegera untuk sampai ke rumah kita. Itulah seorang musafir. Maka ikhwan fillah azakumullah, apakah mungkin orang yang dalam perjalanan tiba-tiba dia kemudian menyiapkan rumahnya yang permanen, kemudian menyiapkan segala macam perabot yang permanen, saya mau tinggal di sini sebentar kemudian berangkat lagi. Orang gila dia. Sungguh dia tidak sadar kalau dia akan duduk di situ sementara. Itu adalah tempat transit. Kamu duduk di situ hanya sejam 2 jam dan melanjutkan perjalanan kembali ke tempatmu. Dan itulah dunia. Kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju jannah atau nar, menuju hari kiamat yang kekal, apakah surga, apakah neraka. Maka kita berjalan di dunia ini sementara. Bagaimana kita bisa sampai ke surga Allah dengan keridhaan dari Allah, dan bagaimana kita mempersiapkan dalam perjalanan kita ini untuk persiapan yang kekal nanti dalam surga. Maka berarti dunia ini seperti tempat kita yang asing, tempat kita yang sesungguhnya nanti di akhirat. Dunia ini adalah perjalanan kita yang akan kita tinggal nanti di dalam jannah, nanti di akhirat nanti yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, Ibnu Umar seorang sahabat yang mulia, anak seorang sahabat radhiyallahu taala anhuma, memahami betul apa makna ucapan Rasulullah. Sehingga dia menyatakan maknanya adalah kalau kamu di pagi hari jangan tunggu sore, dan kalau kamu di sore hari jangan tunggu pagi. Beramallah, beribadahlah kepada Allah, bersedekahlah, dan beramallah sebanyak-banyaknya sebelum datang kepada kalian kematian. Ikhwani fillah azakumullah, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita kesempatan dan memberikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan itu. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita berjalan di atas shiratal mustaqim dan terus istiqamah sampai datang kematian. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah. Pada khutbah kedua ini kita dengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin musamma ila ajalin qarib fa asaddaqan wa akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan kalian terlalaikan oleh anak-anak kalian dan harta-harta kalian dari zikir mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, barang siapa yang melakukan demikian, yakni terlalaikan oleh anak-anaknya dan hartanya, maka dialah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu, dan berinfaklah, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang kami rizkikan pada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian pada salah seorang kalian. Fa yaqulu rabbi, yang nantinya ketika datang kematian baru dia berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib,
Ya Allah, kalau ditunda kematian ini sampai waktu yang dekat, sebentar saja, kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang yang saleh. Maka Allah jawab, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan tunda seorang pun kalau sudah datang ajalnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ada yang terlalaikan, terbuai oleh dunia, dan harta termasuk dunia, anak-anak termasuk dunia, dan semua itu kalau melalaikan terhadap akhirat, melalaikan terhadap Allah, lupa kepada zikrullah, maka faulaika humul khasirun, maka dia akan rugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya di antara ibadah adalah sedekah. Maka bersedekahlah, kata Allah. Bersedekahlah dari apa yang Allah rizkikan pada kalian segera sebelum datangnya kepada kalian kematian, kemudian kalian menyesal dan mengatakan, Rabbi laula akhartani, ya Allah, tundalah, kalau saja aku bisa ditunda kematiannya beberapa saat lagi, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Sungguh terlambat. Kalau sudah datang ajal kepadanya, maka terlambat dia. Sudah tidak mungkin ditunda, tidak mungkin akan dikembalikan ke dunia. Maka Allah menyatakan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menundanya, tidak akan menunda seseorang kalau sudah datang ajalnya, tidak akan ditunda sebentar pun, enggak akan ditunda sesaat pun. Maka ikhwan fillah azakumullah, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah untuk mengingat kematian, kata Rasulullah. Perbanyaklah untuk mengingat maut. Bahwasanya mengingat kematian itu akan menambah semangat beramal karena khawatir hilang kesempatan itu. Dan akan melapangkan dada yang sempit karena dia akan mengatakan sebentar lagi akan berakhir. Dan akan menyadarkan orang yang lalai karena dia akan berpikir kapan lagi aku akan taubat kalau bukan sekarang. Dan sekian banyak hikmah ketika manusia mengingat kematian. Dan sebaliknya, ketika manusia sudah lupa kematian, maka kebinasaan yang terjadi dan kehancuran pada manusia, yaitu ketika manusia sudah ditimpa penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Penyakit wahan adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kepada kematian atau takut mati. Maka dalam artian takut mati adalah dia inginnya hidup 1000 tahun lagi, seperti apa yang dikatakan orang-orang Yahudi, lau yu'ammar alfa sanatin. Mereka berharap, menginginkan kalau bisa diberi umur alfa sanah, 1000 tahun lagi. Ikhwani fillah azakumullah, itu ucapan Yahud yang ingin terus di dunia dan tidak berharap mati. Dia kalau bisa melupakan kematian itu, dia lupa atau tidak lupa, kematian pasti tetap akan datang dan dia akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menggigit jarinya di dalam neraka. Yani yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi, ketika orang-orang zalim menggigit jarinya dalam neraka dan mengatakan, ya laitani lam attakhid fulanan khalila, la ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Sungguh sayang, coba aku mengikuti jalan Rasul. Itu penyesalan. Kalau saja aku mengikuti jalan Rasul. Ikhwani fillah azakumullah, Allah gambarkan dengan kalimat yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi, ketika orang zalim menggigit jarinya, menyesal, dan penyesalan mereka tidak mengurangi azab. Bahkan itu merupakan azab di atas azab. Berarti mereka tersiksa fisiknya dan tersiksa pula batinnya dengan penyesalan demi penyesalan. Ikhwani fillah azakumullah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari azab yang demikian dahsyatnya, fisik dan mentalnya tersiksa di dalam neraka. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta pada Allah agar memaafkan dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan dan bisa mengisi waktu-waktu hidup kita dengan amalan-amalan yang semaksimal mungkin, yang saleh, yang diterima oleh Allah, yang menjadi
simpanan-simpanan yang Allah akan berikan sebagai pahala nanti di dalam jannah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus salat.